Sedangkan saya ini kan Islam. Kenapa setiap saya sholat, lalu saya berdoa, saya rasa kok Tuhan saya itu seperti jauh sekali. Banyak yang bilang katanya aku ini ikut Tuhan karena laki-laki. No, aku ikut Tuhan bukan karena laki-laki. Singkat cerita, 2017 Tuhan datang di mimpi aku. Di saat itu aku masuk ke suatu ruangan yang begitu gelap. Aku melihat sosok cahaya dan berjubah warna putih, membawa buku merah. Gadis-gadis cintaku kepadamu, tariklah aku di belakangmu. Marilah kita cepat-cepat pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya, umatnya murtad setelah bertemu dengan sosok bercahaya membawa kitab warna merah, sahabat. Ada aja kesaksian para oten ini, sahabat ya, tapi mau gimana lagi kan, karena memang mereka itu hidupnya untuk bersaksi gitu ya. Katanya juga selain bersaksi itu nanti setelah murtad itu, setelah menjadi oten, mereka juga akan menyebarkan Injil, mengabarkan Injil kepada seluruh bangsa, sahabat. Ya artinya kan termasuk hewan-hewan juga tuh. Jadi saya menemukan seorang betina, dia mengaku dulunya Islam, rajin sholat katanya ya, rajin sholat tahajud juga, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya intinya dia mau mengatakan dia ini adalah seorang Islam yang taat, sahabat. Tapi pada akhirnya dia murtad. Kenapa dia murtad? Nah ini yang perlu kita tertawakan. Ya sebetulnya bukan mentertawakan dan mempermasalahkan mereka ini murtad ya, sahabat. Silahkan saja mereka mau murtad, mau muncrat di hotel. Astagfirullahaladzim. Terserah ya kan, up to you. Tapi yang menjadi koplak itu, membuat kita tertawa itu adalah mereka murtad lalu setelah itu langsung bersaksi. Nah kesaksiannya ini yang koplak. Berikut contohnya. Yang saya heran, kenapa setiap saya sholat, lalu saya berdoa, saya rasa kok Tuhan saya itu seperti jauh sekali. Sangat jauh. Itu yang saya rasa. Padahal saya sholat duha saya sholat tahajud saya sholat, puasa Senin Kamis juga saya puasa. Tapi setiap saya ada masalah, saya berdoa, saya rasa Tuhan saya itu terlalu jauh. Ini adalah pengakuan wajib kalau bersaksi bagi oten, sahabat. Belum sah kesaksian mereka kalau belum mengaku Islam, belum sholat duha, belum sholat tahajud, belum puasa Senin Kamis. Yang wajibnya jangan ditanya, sahabat ya. Jangan ditanya. Karena bagi oten ini, Islam yang taat itu versi mereka itu adalah tinggalkan yang wajib, lakukan yang sunnah. Itu. Jadi itu sudah biasa ya. Jangan panik pula mendengarkan mereka ketika mengaku seperti itu. Nah, maka sebaiknya kita tanyakan langsung kenapa si Ongok Raya ini sampai murtad kalau memang dulunya Islam ya, sahabat ya. Berikut pengakuannya. Yang pertama, kenapa aku ikut Tuhan? Karena aku sudah tahu jalan dan kebenaran itu hanya milik Tuhan Yesus. Selain itu, bukan jalan kebenaran. Lagi-lagi karena menemukan jalan, sahabat. Sekali-sekali cobalah ganti ya kan. Karena saya menemukan emas, nah, kan masih lumayan itu. Nah, menemukan jalan. Memang susah kali ya menemukan jalan itu oleh oten ini. Dan ketika mereka itu menemukan jalan itu yang disembahnya.
Yesus itu kan mengaku dia hanya sebagai jalan yang lurus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jelas kan? Harusnya kan tujuan jalan itu kepada Tuhan. Nah, Tuhannya itu yang disembah, bukan jalannya. Ya, tapi mau gimana lagi kan? Sama seperti pasal pertama tadi, ketika mereka mengaku Islam, maka Islam yang taat versi mereka itu adalah lakukan yang sunnah, tinggalkan yang wajib. Nah, itu yang taat. Sama ketika mereka di oten, sembah jalannya, tinggalkan tujuannya itu. Dan biasanya jalan yang dia temui itu, yang membuat dia yakin itu adalah Tuhan, itu biasanya mereka temui via mimpi, sahabat. Dan uniknya Oten Betina 1 ini, dia bermimpi sampai berepisode-episode. Kalau nggak salah sampai 4 episode, sahabat. Episode pertama. Singkat cerita, 2017 Tuhan datang di mimpi aku. Di saat itu aku masuk ke suatu ruangan yang begitu gelap. Aku melihat sosok cahaya dan berjubah warna putih membawa buku merah. Itu saya baru pertama kali dimimpiin dengan Tuhan Yesus. Jadi mimpi aku ini yang ketiga, yang menurut aku mungkin aku gak bisa lupa. Di mimpi aku lagi jalan ke atas bukit dan di bawahnya itu sedang ada bencana hebat. Aku pun gak tahu, mungkin kayak bencana tsunami gitu ya, dan gempa. Orang-orang pun banyak yang lari. Terus setelah itu aku bangun dan aku berpikir, kok bisa ya ini Tuhan yang orang Kristen datang terus di mimpi. Hai guys, kita lanjut lagi ya kesaksian aku yang keempat. Jadi aku itu dimimpiin lagi nih. Mimpinya cuma singkat, cuma menurut aku ini sangat berarti banget. Aku lihat awan putih dan aku melihat tangan memberikan kalung salib. Hai guys, kita lanjut lagi ya kesaksian 45. Jadi ini mimpi aku yang paling dahsyat menurut aku ya. Sudah, cukup, stop. Cukup 4 episode mimpi ya. Mimpi pertama, ketiga, keempat, dan kelima. Yang keduanya saya lewatkan, sahabat, karena di situ tidak ada mimpi. Mungkin si Jalan sedang mengerjakan yang lain gitu. Jadi tidak sempat mendatangi si Oten Betina 1 ini. Ini memang si Jalan ini nggak ada kerjaan kayaknya, sahabat, selain mendatangi orang-orang dan merasuki mimpi orang itu. Dan mimpinya itu aneh-aneh aja. Mulai dari menampakkan diri seperti sosok yang bercahaya lalu membawa buku merah, sahabat. Di episode berikutnya ada awan gitu. Jadi memang dua hal ini selalu ada nih. Meskipun aneh-aneh, tapi dua hal ini selalu ada. Yang pertama warna merah, yang kedua ada awan. Warna merah ini kenapa selalu ada? Ya mungkin karena mereka ini fans MU, menuhankan utusan. Makanya yang warna merah ini selalu dibawa, sahabat. Ini yang warna merah ini perlu dibuktikan juga ya. Siapa sebetulnya yang membawa buku merah itu? Apakah betul-betul si Jalan tadi, atau yang dia tuhankan itu, atau sosok makhluk gaib yang lain? Dan Play to Pay saya sudah mencari. Akhirnya saya temukan di akun TikToknya ini juga, sahabat. Siapakah dia? Gadis-gadis cintaku kepadamu, tariklah aku di belakangmu. Marilah kita cepat-cepat pergi. Firman Tuhan loh ini. Iya tahu. Gimana? Iya. Coba. Gitu kan. Ternyata pacarnya sendiri, sahabat, yang hari ini sudah menjadi suami dia. Harusnya di awal dia bilang saja bahwa saya murtad. Itu pun kalau dia pernah Islam ya. Saya murtad karena rudalisasi. Ini malah pura-pura ngaku Islam yang taat, sholat duha, tahajud, puasa Senin Kamis. Kemudian doa-doanya tidak dikabulkan oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu itu. Aslinya dia ini orang bejat, sahabat. Saya katakan bejat ya karena memang si Oten Betina ini ketangkap basah. Dia itu adalah orang-orang yang suka di bar minum-minum alkohol. Saya juga temukan di akun TikToknya ini, sahabat. Meleng nang tap koi Thelana pula lakat.
เต้ชอยามาลักพอลักครับแองนาง Itu aslinya itu cerita yang sebenarnya sahabat. Itu histori singkat yang dia buat, perjalanan dia yang dahulu waktu Islam dan sekarang yang sudah jadi oten katanya. Ternyata dahulunya dia tidak pernah sholat duha, dahulunya dia tidak pernah sholat tahajud, apalagi puasa Senin Kamis. Karena makanan sehari-harinya itu adalah rudalnya oten, goyang ngebor, lalu minum anggur. Itu Anda yang penasaran silahkan cek saja akun TikToknya. Namanya itu kalau tidak salah adalah Nadia Apriliana. Silakan Anda cek saja di sana ya. Dan juga saya menemukan komentar-komentar di setiap video yang dibuatnya itu. Salah satunya ada yang mengumbar fakta sahabat ya, bahwa si Ongo Raya ini adalah orang bejat dan tidak pernah Islam sahabat. Fatima berkomentar di situ, ini dari dulu dianya Kristen tapi rela mempermainkan keyakinannya sendiri demi pundi-pundi. Mamma mia, lezat. Mamma mia lezato katanya. Memang kumpulan ongo ini nggak henti-hentinya membuat kita tertawa. Oke sahabat semuanya, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada silap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.